Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing tentang fungsi pupuk TSP. Nah, apakah kalian sudah mengaplikasikan pupuk ini? Seperti apa dosisnya? Lalu bagaimana cara menebarkannya? Nanti akan saya sharingkan apa yang sudah saya lakukan di kebun saya. Dan tentunya bisa kalian lihat hasil dari kebun saya ini memang lumayan cukup bagus menurut saya. Meskipun benih yang saya tanamkan ini hanya benih abal-abal, namun saya pun menyesal teman-teman, jadi jangan ikuti saya. Kenapa? Karena bibit abal-abal itu potensi kerusakannya atau potensi kegagalannya itu cukup tinggi. Bahkan kebun saya ini kalau saya mungkin masih terus berlanjut, saya pilih lagi mana yang paling bagus saya pertahankan, mungkin hingga mencapai 40% yang harus saya buang. Jadi jangan diikuti teman-teman. Namun sebagian juga yang memang baik saya rawat dan tentunya hasilnya lumayan cukup baik dengan batang yang besar. Ini umurnya 4,5 tahun, namun saya sudah mendapatkan hasil kebun yang memang luar biasa meskipun dengan benih seadanya atau benih yang tidak resmi seperti itu. Nah, dari pengalaman ini saya sharingkan kepada teman-teman, semoga bermanfaat dan bisa ditiru oleh teman-teman semuanya. Nah, teman-teman, fungsi TSP itu apa, dan kita belajar dulu, mengetahui dulu apa itu TSP. Tentunya saya bukan penyuluh teman-teman, jadi saya membaca dari beberapa referensi, dan di sini bagi kalian yang malas membaca tentunya lebih senang menonton video, ya saya bacakan atau saya sharingkan kepada teman-teman dengan cara yang lebih menarik. Tentunya kita akan lebih menangkap dari isi ilmu yang akan kita cari. Seperti itulah kira-kira. Jadi biasanya kalau membaca kan bosan, tapi kalau dengan melihat video dan melihat sawit yang memang lumayan bagus dengan contoh-contoh yang sudah ada, tentunya kita akan lebih semangat. Jadi TSP itu adalah Tri Super Phosphate teman-teman. Isinya itu fosfat atau fosfor. Banyak sekali fungsi dari pupuk ini, dan tentunya teman-teman yang bisa kita ambil nanti pelajarannya bahwa pupuk ini ternyata tidak memerlukan dosis yang cukup besar. Nah, ini yang paling penting. Jadi pupuk ini bisa dikurangi dosisnya untuk efisiensi biaya kita. Dan yang diperbandingkan ini adalah dengan pupuk urea dan KCl. Nanti kita akan bicara teman-teman, kok bisa pupuk TSP ini bisa dikurangi dosisnya seperti apa, alasannya apa, nanti kita akan bicara bersama lah, kira-kira seperti itu. Maaf ngelek teman-teman, ada yang lewat jadi agak nggak enak lah. Jadi teman-teman, TSP ini adalah Tri Super Phosphate. Jadi isinya adalah fosfat dan terbuat dari batuan kapur yang memang diekstrak oleh pabrik menjadi pupuk yang siap pakai untuk pertumbuhan dari kelapa sawit kita. Nah, fungsi fosfat ini adalah yang pertama tentunya untuk pembentukan sel akar. Itu yang sering digaungkan, itu yang sering kita ketahui bahwa fungsi fosfat atau fungsi TSP ini untuk memperlebat akar. Jadi itu adalah sangat-sangat benar sekali. Maka dari itu banyak sekali orang menggunakan TSP ini. Ini bekas TSP teman-teman. Orang menggunakan TSP ini untuk pupuk dasar. Ketika kita membuat lubang tanam, maka ditebarkanlah TSP di sana. Ketika ingin mencampurkan TSP dengan dolomit, maka orang lebih banyak menggunakan RP atau rock fosfat. Karena kandungannya sama-sama fosfat, antara TSP dan RP itu sama teman-teman, isinya sama, namun memang kandungan yang berbeda, dan bahan aktifnya sama namun strukturnya berbeda. TSP itu sudah diekstrak oleh pabrik menjadi pupuk kimia, dan kalau RP itu memang benar-benar masih alami yang terbuat dari batuan yang dihaluskan. Jadi biasanya orang menggunakan pupuk dasar itu dengan menggunakan RP dan dolomit bisa dicampurkan, karena memang
bahan dari keduanya itu sama, yaitu dari batuan yang dihaluskan. Jadi tidak akan ada reaksi kimia di antara keduanya. Dan ketika mencampurkan dolomit dengan TSP, maka dikhawatirkan akan terjadi reaksi kimia yang lain, ya seperti TSP-nya nanti yang bersifat asam, sedikit asam meskipun tidak terlalu asam seperti KCl dan urea, maka ditakutkan fungsi dari TSP itu akan sedikit berkurang. Jadi banyak orang menggunakan TSP dan RP digabungkan menjadi satu, ditebarkan di lubang tanam, kemudian didiamkan terlebih dahulu hingga 1 bulan, baru lubang itu ditanam. Maksudnya ditutup dulu dalam 1 bulan, kemudian ditanam kembali dengan bibit yang sudah disediakan. Jadi memang persiapannya seperti itu teman-teman. Dan tentunya saya sudah membuktikan dengan persiapan yang matang, maka pertumbuhan dari benih sawit kita ini akan sangat-sangat baik sekali. Itu dari fungsi TSP yang pertama, untuk memperlebat akar. Dengan cepatnya akar yang lebat, maka akan cepat pula pertumbuhan batangnya. Nah, fungsi kedua yang lumayan penting dari TSP ini adalah bahwa TSP atau fosfat ini berfungsi sebagai transportasi makanan. Sering saya ceritakan bahwa fungsi dari fosfat ini hampir sama dengan sel darah merah atau hemoglobin atau eritrosit. Seperti itu kira-kira teman-teman. Kalau boron itu bisa berfungsi sebagai leukosit atau penangkal penyakit. Namun kalau TSP ini adalah berfungsi sebagai eritrosit atau penyebar makanan ke seluruh batang. Ternyata fungsi TSP sangat-sangat penting sekali teman-teman. Jadi kalau defisiensi TSP akan kita lihat, yang pertama itu adalah kekurangan unsur-unsur yang lain itu akan lebih cepat. Misalkan dengan daun yang cepat menguning, yang kedua daun yang mengering, dan yang ketiga biasanya pelepah akan menjadi lebih keras. Dan tentunya hal ini memang berhubungan dengan kekurangan unsur urea. Namun teman-teman, dengan banyaknya kita memberikan urea namun kita tidak memberikan TSP, maka urea yang kita tebarkan ini akan sulit disampaikan untuk seluruh batang. Maka dari itu teman-teman, kita sebagai petani harus benar-benar paham dalam teknis atau tata laksana penggunaan pupuk. Itu kita tidak bisa hanya menggunakan satu pupuk saja. Misal kita tebarkan urea sepanjang tahun, atau katanya KCL ini untuk memperbesar buah, kita tebarkan KCL sepanjang tahun. Tidak seperti itu teman-teman, karena setiap pupuk itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, TSP ini fungsinya sangat penting, yaitu sebagai transportasi dari seluruh makanan yang diserap, yang dihasilkan dari akar itu bisa disebarkan ke seluruh tubuh berkat dari TSP ini. Jadi kalau memang defisiensi TSP, maka efeknya akan defisiensi seluruh unsur, baik itu unsur nitrogen, unsur kalium itu akan defisiensi, karena memang yang menyebarkan atau kurirnya itu tidak ada. Ya, kita sederhanakan saja bahwa TSP ini berfungsi sebagai kurir yang mengantarkan seluruh nutrisi-nutrisi itu ke seluruh tubuh. Jadi kalau tidak ada kurir, tentunya makanan-makanan itu tidak akan sampai ke seluruh bagian sel tubuh. Dan tentunya teman-teman, seperti yang sudah saya terapkan tadi, bahwa dosisnya bisa dikurangi. Karena apa? Memang kebutuhan dari TSP ini cukup kecil, karena teman-teman yang paling besar dari kebutuhan tubuh kelapa sawit itu adalah nitrogen dan kalium. Gunanya nitrogen dan kalium ini adalah untuk pembentukan sel, untuk fotosintesis, untuk pembentukan klorofil dan lain sebagainya. Jadi memang perkembangan itu adalah makanan utama dari sawit itu. Tentunya itu adalah nitrogen dan kalium, itu makanan utamanya. Nah,
TSP ini bukan untuk membuat sel, bukan untuk memperbesar buah, memperbesar batang, atau TSP ini dikonsumsi untuk memperbesar sel, tidak. Dia ini adalah sebagai transportasi atau pembawa unsur-unsur ini untuk disampaikan ke seluruh batang. Jadi sangat penting sekali teman-teman. Nah, dari itu dosis dari TSP ini bisa kita lihat di jurnal-jurnal bahwa dosis TSP ini lebih rendah daripada urea dan KCl. Misalkan kalau kita tebar KCl 1 kg, TSP-nya cukup setengah kilogram saja, setengah dosis dari itu. Jadi memang kita harus benar-benar paham supaya kita memang efisiensi biayanya itu memang tercapai, dan tentunya kita akan mendapatkan keuntungan dari perkebunan kelapa sawit ini yang lebih besar. Mungkin hanya ini teman-teman. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.